Bab 459, Zhao Feier dan Wang Yanran. Pada akhirnya, kontrak berhasil ditandatangani. Zhao Xian pergi dengan ekspresi puas di wajahnya. Tapi dia masih merasa sedikit depresi di dalam hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan Li Wenjun pergi, gadis ini akan lebih mudah diajak bicara. Tapi dia tidak menyangka bahwa gadis manis ini lebih sulit diajak bicara daripada Li Wenjun. Setidaknya Li Wenjun tidak akan berbicara begitu jelas, dan masih ada ruang untuk bermanuver, tapi gadis ini berbeda. Gadis ini sangat langsung dalam bisnis, tidak memberikan ruang untuk bermanuver. Seperti yang diharapkan dari Putri Wang Shouning, dia benar-benar sulit diperlakukan. Namun, meskipun Zhao Xian merasa sedikit menyesal, dia masih merasa puas pada akhirnya. Karena apa yang dikatakan Wang Yanran benar. Bahkan jika hanya 5%, keuntungan yang bisa diberikan kepadanya sudah jauh melampaui Hua Diao sebelumnya. Jadi mengapa tidak? Baiklah jika bisa menghasilkan uang, segalanya akan baik-baik saja. Setelah mengantarkan Zhao Xian, Wang Yanran merasa sangat puas. Dia berhasil menegosiasikan kesepakatan besar, dan dia juga menyelamatkan Li Zun banyak uang. Ini adalah hal besar. Memikirkan Li Zun, tiba-tiba Wang Yanran merasa sedikit sedih di hatinya. Hari itu, kakak Feier mendapat kabar dari Guru Shen, mengatakan bahwa Li Zun telah diasingkan ke utara dan seharusnya berada di utara sekarang. Aku tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Apakah dia diganggu, tidur nyenyak, makan enak? Wang Yanran merasa sangat tidak nyaman ketika memikirkan Li Zun yang diusir jadi tentara. Pada awalnya, dia dan Zhao Feier memiliki ide untuk pergi ke utara, tapi kemudian mereka menyadari bahwa baik itu toko tahu, Long Tai Wine, atau naskah cerita, semuanya adalah hasil kerja keras Li Zun. Mereka menyerah pada ide untuk pergi ke utara dan menjalankan bisnis mereka dengan tenang. Karena Li Zun berjanji bahwa dia akan kembali. Jadi mereka akan melindungi segalanya tentang dia di sini dan menunggu dia kembali. Oh ya, hari ini adalah hari untuk pergi ke istana Pangeran Jing. Wang Yanran tiba-tiba ingat bahwa hari ini adalah hari dia dan Zhao Feier membuat janji untuk pergi ke istana Pangeran Jing untuk membersihkan bersama. Sayangnya, Paman Guo, Zhao Xian tiba-tiba datang, jadi mereka terlambat untuk waktu yang lama. Zhao Feier mungkin sudah menunggu lama sekarang. Xiao Zhu, ayo pergi. Wang Yanran segera memanggil Xiao Zhu, segera memesan sebuah kereta dan bergegas ke istana Pangeran Jing. Benar sekali. Ketika kedua orang itu sampai di gerbang istana Pangeran Jing, mereka melihat kereta Zhao Feier sudah berada di samping. Zhao Feier sudah ada di sini. Kedua orang itu segera masuk. Setelah masuk, mereka melihat Feier Zhao memerintahkan beberapa orang untuk membersihkan. Wang Yanran meminta maaf dengan sangat dan segera melangkah maju dan berkata, "Maaf, kakak Feier, saya terlambat." Zhao Feier melihatnya dengan wajah lembut dan berkata dengan lembut, "Rupanya adik Yanran yang datang. Tidak apa-apa, saya tidak melihat Anda, saya pikir Anda pasti terlambat. Jika Anda tidak memiliki waktu luang di masa depan, tidak apa-apa jika Anda tidak datang." "Iya, kakak Feier," Wang Yanran mengangguk. Kemudian dia bercerita tentang Zhao Xian datang untuk mendiskusikan bisnis dengan dia. Ketika berbicara tentang keberhasilannya memotong 5%, Zhao Feier terlihat sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu dan Li Zun semakin mirip. Jika Li Zun berbicara dengan Paman Guo, aku takut Li Zun hanya akan memberinya 10%. Wajah Wang Yanran sedikit memerah setelah mendengar ini, dan dia merasa nyaman pada saat yang sama. Apakah dia terlihat seperti dia? Itu bagus. Wang Yanran tersenyum dan berkata, "Ini semua adalah peraknya. Tentu saja aku tidak bisa mengecewakannya. Kakak tahu bahwa pria itu suka perak." Tiba-tiba Zhao Feier mengangguk dengan sedih, mendesah. Wang Yanran tahu bahwa Zhao Feier merindukan Li Zun, jadi dia sedikit mendesah, menariknya duduk di meja batu di koridor, dan berkata, "Kakak, apakah kamu merindukannya?" Zhao Feier mengangguk tanpa berkata-kata. Menyembunyikannya, dia berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja di utara." Wang Yanran juga merasa sedih. Dia sangat menyukai makanan yang dimasaknya, tapi dia pasti tidak akan bisa makan makanan enak. Dia tidak tahu seperti apa hidupnya.
Kedua wanita itu merasa sedikit depresi. Namun, kemampuan pengendalian diri Wang Yanran sangat baik pada akhirnya. Dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kakak, izinkan aku memberitahumu, bahwa Jiang Feng itu menjijikkan." "Jiang Feng, kamu berbicara tentang Jiang Feng Jiang, Menteri Departemen Industri." "Paman Jiang." Zhao Feier terkejut lalu bertanya, "Mengapa?" Yanran mengganggu, "Betul Tuan Jiang Menteri Industri." Wang Yanran mendengus dengan marah dan berkata, "Jiang Feng itu benar-benar mengatakan secara terbuka di Museum Wenku bahwa Li Zun telah habis talentanya dalam puisi dan pasti tidak akan bisa menulis puisi yang bagus lagi. Apakah menurutmu aku marah atau tidak? Ini sangat menjengkelkan." Ketika Feier Zhao mendengar ini, dia segera mengernyitkan kening. Seseorang menfitnah dan merendahkan Li Zun. Ini tidak mungkin. Sayang sekali Li Zun tidak ada di sini sekarang. Kalau tidak dia pasti akan menulis sebuah puisi di tempat dan memberitahu Jiang Feng bahwa dia memiliki bakat yang tak tertandingi dalam puisi. Wang Yanran mengatakan dengan marah. "Menulis puisi di tempat umum." Feier Zhao tiba-tiba terdiam, lalu tersenyum dan berkata, "Puisi, Li Zun memiliki beberapa puisi yang belum beredar di luar." Li Zun menulis untuk dirinya sendiri ada wanita cantik di dinasti Wu, kecuali untuk Wang Yanran, tidak ada yang tahu. Bab 459 selesai. Bab 460, tangkap pencurinya dulu, baru tangkap rajanya. Li Zun akhirnya benar-benar mengambil alih kendali tentara Zhenbei. Sekarang Zhang Fang, Liu Sheng, dan Lin Qing harus melapor jika ingin bertemu dengannya. Dibandingkan sebelumnya, ini adalah perubahan yang sangat besar. Ketiganya tentu saja sangat tidak senang, tapi sekarang Li Zun adalah panglima baru dan memegang kekuasaan militer. 100.000 tentara di perbatasan utara ditambah 10.000 tentara Ding Yuan berada di bawah komandonya. Dia adalah raja lokal di sini. Bahkan jika ketiganya tidak senang, mereka tidak punya pilihan selain mematuhi. Saat ini, Li Zun, dengan bantuan Ayuan, mengenakan baju dalam pelindung dan pakaian yang seharusnya dikenakan seorang panglima. Dia belum berangkat berperang, jadi dia mengenakan pakaian sederhana. Namun, satu set baju zirah rantai khusus telah disiapkan untuknya di rak, yang dimodifikasi dan diperkuat berdasarkan baju zirah yang dikenakan oleh prajurit. Dapat menahan pedang dan panah biasa. Li Zun melirik baju zirah yang agak tebal itu dan berkata, "Kamu tidak bisa mengenakan baju zirah ini. Terlalu tebal dan akan mempengaruhi pertarungan." Ayuan segera berkata, "Panglima, itu bisa melindungi keselamatanmu, tidak peduli seberapa tebal, kamu harus memakainya. Kamu adalah panglima sekarang, memimpin tentara, dan keselamatanmu sangat penting." Li Zun terdiam dan berkata, "Selain itu, bukankah ada baju dalam pelindung? Aku masih bisa hanya memilih baju dalam saja, bukan? Jangan bilang, ada tim di tentara Yan yang hanya menargetkan pemimpin musuh. Mereka secara khusus menargetkan panglima seperti kamu, jadi jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus bersembunyi di balik baju zirah. Atau kenakan saat waktunya tiba." Ji Zongqing berjalan masuk dengan senyum, seolah mendengar percakapan antara keduanya. Li Zun sedikit terkejut dan berkata, "Kamu sedang berbicara tentang pasukan khusus. Hanya khusus operasi pemenggalan kepala pimpinan musuh. Hebat. Apakah dunia sudah memiliki taktik ini?" Ji Zongqing tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang dimaksud Li Zun. Li Zun menjelaskan, yang disebut pasukan khusus adalah menggabungkan sejumlah kecil prajurit dengan kemampuan tempur individu yang sangat kuat dan melatih mereka agar mahir dalam mata-mata musuh, operasi lintas negara, operasi pemenggalan kepala pimpinan, kaisar, komandan besar dan serangkaian tugas istimewa yang tidak dapat diselesaikan oleh prajurit biasa. Tim khusus untuk misi sulit. Operasi pemenggalan kepala. Ji Zong mendengarkan dengan sedikit terkejut. Li Zun berkata dengan tenang, "Ketika dua tentara bertempur, jika pemimpinnya mati, seluruh kelompok akan kehilangan pemimpin, dan tentara pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Ini disebut tangkap pencuri dulu, baru tangkap rajanya. Dalam kata-kataku, ini adalah operasi pemenggalan kepala. Tangkap pencuri dulu." Ji Zongqing tampak terkejut. Ini adalah taktik baru. Tanpa pemimpin, tentara akan kacau. Ini belum pernah dikatakan sebelumnya. Tak disangka, Li Zun benar-benar merangkum taktik ini. Sungguh luar biasa.
Sepertinya Panglima ini memang harus dia. Melihat reaksi orang tua itu, Li Zun tertegun sejenak dan berkata, apakah kamu belum pernah mendengar prinsip menangkap pencuri dulu? Ji Zongqing menggelengkan kepala, kemudian mengangguk lagi dan berkata, dulu, ketika dua tentara bertempur, memang ada contoh seperti yang kamu katakan tentang menangkap pencuri dulu, seperti tentara Yan yang baru saja saya sebutkan, tapi ini pertama kalinya kamu mengangkat gagasan menangkap pencuri dulu. Li Zun terdiam. Kebenaran sederhana seperti itu. Belum ada yang mengusulkan konsep ini. Baiklah, sepertinya aku telah mengusulkan taktik baru dan menjadi pencetus taktik baru ini. Tentu saja, dia bukan pencetus sebenarnya di era modern. Misalnya, Sun Bin atau Huo Kubing dari Tiongkok kuno sudah matang menggunakan Blitzkrieg, tetapi konsep Blitzkrieg baru diusulkan selama Perang Dunia II. Selain itu, reputasinya juga diambil oleh negara ortopedi. Namun, pasti ada sesuatu dari sejarahnya. Pada tahun ke-50 pemerintahan Kaisar Wu dari dinasti Wu, Li Zun, putra ke-6 Kaisar dan Komandan Perbatasan Utara, pertama kali mengusulkan taktik pelopor tangkap pencuri dulu, baru tangkap rajanya. Oke, Perdana Menteri Ji tiba-tiba datang menemui saya, tetapi apakah Anda punya sesuatu yang penting untuk dikatakan? Li Zun cepat-cepat memasang tampang Panglima. Dia adalah Panglima sekarang, jadi dia secara alami akan terus pamer ketika menghadapi orang tua ini. Ji Zongqing merasa sedikit tergoda untuk memukul seseorang, tetapi sekarang orang ini adalah Panglima, dia tidak bisa memukulnya dengan sembarangan. Ji Zongqing memaksa menahan ketidaknyamanan di hatinya dan berkata, para pengintai telah tiba di punggung gunung beruang hitam. Musuh belum melakukan gerakan apapun. Mohon petunjuk lebih lanjut dari Panglima. Ketika menyangkut perang, Li Zun perlahan mengangguk, ekspresinya menjadi serius. Setelah dia mengambil alih kekuasaan militer kemarin, dia segera menempatkan Ji Zongqing sebagai kepala intelijen. Tentu saja, batalion pengintai juga ditugaskan kepadanya untuk penempatan terpadu, bahkan jika itu sudah dikirim ke utara untuk penjelajahan. Li Zun merenung sejenak, berjalan ke peta sederhana dari utara, melihat daerah gunung beruang hitam, dan berkata dengan perlahan. 10 mil lebih jauh dari gunung beruang hitam, itu akan menjadi perbatasan kerajaan Anjing Angin. Dengan cara ini, sampaikan perintah saya dan kirim 5 orang melintasi gunung beruang hitam, menghindari mata-mata di perbatasan kerajaan Anjing Angin, dan langsung ke pedalaman musuh, menuju perbatasan antara kerajaan Yan dan kerajaan Anjing Angin untuk mengintai musuh. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya, dan saya meminta Perdana Menteri Ji untuk mempertimbangkan dengan hati-hati tenaganya. Mendengar ini, Ji Zongqing sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Zun, tetapi dia perlahan mengangguk. Li Zun melihat peta, senyum perlahan menyebar dari sudut mulutnya. Lalu biarkan aku melakukan mengelilingi Wei dan menyelamatkan Zhao. Bab 460 selesai.